Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Bismillah. Manchester United belum akan bertanding di akhir pekan ini. Jadwal ternyata hari Selasa dini hari ya, waktu Indonesia. Nah, gue tidak akan membahas terkait dengan pertandingannya, tapi gue, ataupun preview, gue sudah bikin previewnya juga. Gue ingin membahas jadi kabar lini tengah, pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United. Ada berbagai jurnalis yang memberikan update informasi, ada apa kabarnya dan bagaimana keadaannya. Mungkin beberapa fans Manchester United kabar-kabar terus nih, kapan dealnya? Ya dealnya nanti di musim panas, karena bursa transfer belum dibuka sekarang. Juni Juli lah ya. Kalau tidak sabar di skip aja, langsung di skip, lompat langsung di bulan Juni nanti waktu bursa transfernya sudah dibuka ya. Tapi kalau yang tertarik dengan bagaimana dinamikanya, tarik ulurnya, kabar-kabarnya, dan lain-lain, nah ini ada informasi dari Jacobs Ben dan juga dari Alex Kruk yang terkait dengan Elliot Anderson ya. Mengabarkan bahwa Nottingham Forest ini belum menerima tawaran resmi untuk Elliot Anderson. Tapi mereka sudah memperkirakan dan mempersiapkan akan ada tawaran sebelum Piala Dunia. Piala Dunia bulan Juni ya. Jadi sebelum berangkat ke Piala Dunia, nampaknya memang Elliot Anderson besar peluangnya, menurut gue sudah jelas nih akan bermain di mana. Elliot Anderson saat ini adalah target terdepan dari Manchester City dan juga Manchester United. Ini keadaan yang kita sudah ketahui ya. Dengan kedua klub sudah melakukan pembicaraan. Nah, ini kabar yang menarik nih. Dengan kedua klub sudah melakukan pembicaraan dengan kubu dari pemain. Jadi Manchester City dan juga Manchester United ini sudah menghubungi kubu dari Elliot Anderson. Apakah dengan intermediaris atau tidak, artinya dengan penengah atau tidak, itu tidak dikabarkan di sini. Tapi memang belum ada pendekatan langsung kepada klub. Dan ini sangat wajar ya, karena memang ya bursa transfer belum dibuka. Tapi bagaimana Manchester United dan juga Manchester City sudah mendekati kubu dari pemain nih, agennya terutama kan ya. Dan situasi ini bukan situasi yang baru. Manchester United juga ketika mendekati Kunya, mendekati Mbumo di awal tahun lalu juga sudah dimulai bahkan mulai dari bulan Februari ya, dengan mendekati pihak dari sang pemain. Manchester City dikabarkan lagi, ini memang optimis bisa mendatangkan gelandang Inggris ini. Dan bagaimana Manchester United juga melihat Elliot Anderson ini sebagai pilihan utamanya. Artinya Manchester City optimis, Manchester United tetap akan terus berusaha karena Elliot Anderson sebagai target utama dengan menempati daftar tertinggi. Kedua klub berharap Elliot Anderson akan memilih tujuan berikutnya sebelum Piala Dunia. Nottingham Forest akan terus berusaha untuk menahan Elliot Anderson kalau mereka bisa mendapatkan sepak bola Eropa dengan memenangkan Europa League. Tapi gelandang berusia 23 tahun itu memang diprediksi akan bergerak ke salah satu klub di Manchester. Ini yang dikabarkan bahwa menarik ya, Nottingham Forest masih ingin menahan Elliot Anderson. Ya kalau menurut gue sih oke, dengan memenangkan Europa League, tapi penting juga Nottingham Forest menurut gue untuk stay dulu di Premier League ya, karena posisinya ada di jurang zona degradasi. Nah, kabar lain masih dari Jacobs Ben dan juga Alex Kruk ya, ini berkaitan dengan gelandang tadi Elliot Anderson. Manchester United dikabarkan tidak terlalu antusias mendatangkan Tonali karena tingginya biaya dan gajinya. Mereka percaya mereka ini tidak akan menemukan kecocokan atau kepantasan dari harga yang tinggi itu, lalu mungkin penampilan yang luar biasa dari seorang Tonali, kurang lebih seperti itu ya. Lalu juga Adam Wharton. Ini ada keadaan juga terkait dengan Adam Wharton. Tapi sebelum ke Adam Wharton, gue ingin ke Tonali juga ya, Sobat Football United, di mana sebelumnya dikabarkan memang Tonali ini kan menjadi semacam kayak pilihan kedua dengan keadaan Elliot Anderson sebagai pilihan pertamanya. Namun informasi yang
terbaru yang tadi barusan gue sebutkan justru tidak demikian. Jadi Manchester United ini kalau menurut gue ya ada semacam kayak keraguan apakah Tonali bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan harganya, dengan gajinya yang memang diprediksi akan tinggi. Nah, bagaimana dengan Adam Wharton? Adam Wharton dianggap memiliki profil yang terlalu mirip dengan Kobbie Mainoo, sehingga ia hampir diabaikan sepenuhnya. Nah, ini menarik juga ya, bahwa ada beberapa pendapat yang menyebutkan Manchester United kenapa tidak mendatangkan Adam Wharton? Adam Wharton mungkin bisa untuk pelapis dari Kobbie Mainoo. Ya kalau pemain didatangkan dengan harga 70-80 juta euro, menurut gua itu bukan untuk rotasi, bukan untuk pelapis, tapi memang untuk sebagai pemain utama. Menurut gua seperti itu ya, karena tidak ya dengan investasi klub yang sebesar itu untuk pemain rotasi, gua pikir enggak sih. Apalagi Manchester United betul-betul menilai atau mencari pemain yang bisa dimainkan sebagai starting 11. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan satu posisi di lini tengah, Adam Wharton tadi dinilai terlalu mirip profilnya dengan Kobbie Mainoo. Ada beberapa hal mungkin gue pikir iya. Oleh karena itulah dulu ketika Manchester United mencari gelandang tengah dengan sistem 3 back, gue melihat ya Adam Wharton ini mungkin nama yang bagus ya. Dia sudah biasa tampil ataupun dengan sistem 3 back. Dia punya juga menurut gue kemampuan yang bagus. Dan pada saat itu memang Kobbie Mainoo juga dalam situasi yang menurun ya kan, dengan kesempatan yang tidak banyak. Jadi bisa jadi memang ada upgrade. Nah, dengan perubahan sistem bermain dari Manchester United, ya gue juga berpikir tadinya mungkin Sobat Formula United yang mengikuti channel ini tahu gue lebih memilih Adam Wharton. Tapi dengan perubahan waktu, lalu juga ada berbagai artikel, analisa juga yang gue ikuti, Elliot Anderson memang sangat wajar nih ditempatkan sebagai pilihan utama. Ideal menurut gue, Elliot Anderson. Hanya saja Manchester United juga harus berpikir terkait dengan alternatif ya. Tadi disebutkan bahwa Tonali tidak dilihat sebagai sebuah alternatif dengan harga yang mahal, dan ada keraguan intinya di situ dari Manchester United terkait dengan harga dan juga potensi kontribusi dari Tonali. Adam Wharton tidak juga dilihat, tadi kan disebutkan memang profilnya lebih cocok atau hampir sama dengan Kobbie Mainoo, di mana gua katakan dan akan gua ulangi lagi, memang Kobbie Mainoo ini diplot sebagai pemain vital di Manchester United untuk musim depan. Jadi bukan tidak mungkin selain Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo. Jadi memang dua pilar ini, skuad akan dibangun di sekeliling dua pemain ini menurut gua ya setidaknya. Dan ini menarik tuh, siapa yang akan didatangkan kalau bukan dua nama ini, bukan Tonali, bukan Adam Wharton. Apakah gua nggak tahu nih. Nah, sebelum gua kesana, gua akan melihat ada informasi lain bahwa dari BBC nih, Sami Mokbel mengatakan bahwa jika Newcastle gagal mempertahankan status mereka di Champions League, mereka akan ada situasi keuangan yang berbeda ya, sehingga mereka butuh menjual satu atau bahkan dua aset berharga untuk musim depan. Nah, ini mungkin akan merubah harga jual dari Tonali. Dan kalau memang harga Tonali ternyata tidak setinggi seperti yang dikhawatirkan oleh Manchester United, apakah Manchester United ingin bergerak mendatangkan Tonali kalau semisal mereka gagal mendaratkan Elliot Anderson? Ini situasi yang menarik juga. Tapi menurut gue nampaknya harus ada nama lain sih, pemain tengah di luar Adam Wharton. Yes, di luar target utama Elliot Anderson. Ya, Elliot Anderson menurut gue tetap harus diusahakan, tapi juga harus dilihat ada tidak nih pemain lain yang bisa didatangkan di luar dua nama Tonali dan juga Elliot Anderson. Sekarang gue ingin tanya Sobat Football United nih, ada tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.